nanti sore timnas kesayangan kita akan bertarung dalam match kedua di Piala AFF atau Asian Hyundai Cup 2026 melawan Timur Leste yang akan berlangsung di kota Chonburi di Thailand, dan timnya sudah sampai di sana, sudah tentunya melewatkan sesi latihan dan sekarang sedang fokus Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk menghadapi Timur Leste. Kelihatan memang agak mudah ya kalau melihat dengan dua pertandingan yang sudah dilakoni oleh Timur Leste. Mereka bahkan digebuk di Chonburi oleh juara bertahan Vietnam dengan 0-7 ya, karena mereka sebagai tuan rumah. Kemudian mereka menuju ke Singapura dan dibantai, dihajar lagi dengan 2-0. Jadi dua pertandingan Timur Leste belum bisa membuat gol, malah kebobolan dengan 9 gol. Indonesia melewatkan pertandingan pertama di Pakansari dengan menggasak Kamboja 5-1, menjadi modal bagus di laga pertama untuk menuju ke Chonburi menghadapi Timur Leste. Nah, tentunya banyak yang memikirkan bahwa ini laga yang agak mudah, ya sangat mudah untuk bisa mengalahkan Timur Leste. Tapi nanti dulu, ya jangan terlalu pede ketinggian, terlalu overconfidence. Ya, kalau menang, oke, saya pikir, saya juga setuju melihat kualitas pemain kita dibandingkan dengan Timur Leste. Kita itu lebih lebih bagus ya. Tapi tetap harus fokus seperti apa yang dikatakan oleh John Herman, bahwa semua pemain tidak boleh menganggap remeh Timur Leste. Benar ya, tetap harus waspada ya, fokus dalam pertandingan, karena John Herman sudah bilang dari awal, step by step, satu pertandingan ke pertandingan lainnya itu harus fokus. Setelah Kamboja selesai, fokus di Timur Leste. Ya, terserah orang mau bilang ini pertandingan yang mudah, tetapi tetap kita harus bisa waspada dan tentunya target memenangkan pertandingan. Kalau perlu dengan gol sebanyak mungkin, karena ini berpengaruh di dalam hitungan-hitungan terakhir jika terjadi poin yang sama, terutama dengan Vietnam, dengan Singapura, karena ini kan dua lawan yang berat di grup A bagi timnas kita. Makanya wajib ya bagi Tom Hai dan kawan-kawan juga untuk bisa menggelontorkan paling tidak di atas 5 gol lah. Kalau Kamboja kita bikin dengan 5 gol, siapa tahu dalam pertandingan melawan Timur Leste paling tidak menyamai apa yang dilakukan oleh Vietnam dengan 7 gol. Memang tidak mudah untuk bisa melakukan di atas 5 gol atau apalagi dengan 7 gol. Tetap perlu perjuangan ya. Dan saya rasa kalau kita bermain dengan optimisme yang tinggi, dan seperti ketika melawan Kamboja, kita bisa memenangkan pertandingan. Tinggal skornya ini kan, kita belum tahu akan sampai ke mana. Katanya saya bilang mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7, bahkan bisa lebih. Tapi kalau babak pertama kita sudah bisa bikin 2-3 gol, saya pikir keran gol akan terbuka terus ya. Pelatih Timur Leste, Jose Pedro, mengatakan bahwa mereka akui ya, mereka salut dengan tim Indonesia, sudah melihat pertandingan tim Indonesia dan bahkan dia sudah menganalisis sulit bagi timnya untuk bisa mengalahkan tim dengan kualitas yang bagus seperti Indonesia. Itu secara jujur bagi Jose Pedro mengatakan menjelang laga melawan timnas kita, karena dia tahu dengan kedalaman skuad yang ya tim asuhan John Herman ini memang sangat-sangat bagus. Makanya mereka akan coba untuk mempertahankan garis pertahanan mereka untuk tidak kebobolan. Artinya mereka pasti kalau bicara begini, mereka akan banyak bertahan. Ya sudah pasti kalau Timur Leste coba bermain dengan terbuka, habis melawan timnas kita. Makanya Jose Pedro akan menyuruh timnya untuk lebih dalam bertahan ya. Kalau perlu dengan parkir bus, ya parkir bus aja di dalam ya, sehingga tidak banyak gol yang terjadi, atau mereka mungkin berambisi bisa menahan imbang Indonesia. Kalau sampai menang, ini luar biasa bagi Timur Leste. Ya, tapi coba mereka untuk bisa meredam, jangan sampai banyak gol seperti ketika lawan Singapura. Singapura hanya menggelontorkan 2 gol dan tidak seperti Vietnam yang pesta gol yang melawan mereka. Maka saya pikir duel nanti ini akan sangat ketat dalam arti bagaimana pemain-pemain kita untuk bisa membongkar pertahanan yang rapat dari pemain-pemain Timur Leste untuk pertandingan nanti, karena Timur Leste kan counter attack, pasti akan counter attack menunggu serangan kita. Tapi kalau kita sudah bisa cepat seperti kemarin Michel Becker bisa membuat gol cepat di menit ke-6, saya pikir ini akan jauh lebih bagus buat kita ya. Dan
Saya juga merasa bahwa dengan keunggulan pemain-pemain kita, skill, teknik, ya bagaimana passing-passing yang sangat baik yang dipimpin oleh Tom Haye, kita bisa mendapatkan gol di babak pertama melawan Timur Leste. Karena kemenangan kedua ini akan membuat kita lebih oke di saat akan menghadapi pertandingan sesungguhnya. Karena Vietnam yang menunggu sebagai juara bertahan, walaupun laga itu akan dimainkan di Stadion Pakansari, tapi memang tidak mudah. Maka memang perlu untuk bisa ya fokus benar-benar untuk pertandingan selanjutnya. Setelah Timur Leste, ya dengan harapan tentunya menang, 3 poin kita akan 6 poin karena pada saat bersamaan ya Vietnam akan bertarung melawan Singapura. Jika Vietnam menang, posisi kita mungkin saja akan ada di atas kalau kita bisa mencetak gol yang banyak tentunya ya melawan Timur Leste. Demikian juga dengan Singapura, karena Singapura sudah 2 kali bertanding, 2 kali menang. Mereka menang lawan Kamboja, menang melawan Timur Leste, 6 poin ada di atas. Kita baru 1 kali pertandingan sama seperti Vietnam. Maka kalau Singapura menang, Singapura bisa membuking tiket, bisa lolos ke babak semifinal ya, karena sudah 3 kali menang, tinggal melawan Indonesia. Makanya Singapura bertekad, tim asuhan Gavin Lee ini ingin tidak kalah melawan Vietnam. Nah, pada saat bersamaan kan kita tinggal mengintip mereka, sama-sama tentunya akan bermain ya pada hari ini, dan tidak perlu untuk bisa terlalu terfokus ke duel itu. Ya biarkan saja mereka bertarung, tapi kita ya seperti John Hetman bilang harus tetap fokus menghadapi Timor Leste. Ya soal pemain yang dimainkan bisa saja ada perubahan di starting 11 dari the winning team di saat menghadapi Kamboja, dan ada perubahan-perubahan. Saya pikir wajar. Ya, John Hetman lebih tahu karena dia sebagai pelatih yang profesional, ya sangat jeli untuk bisa melihat segala kemungkinan dengan skema taktik seperti apapun. Apa kamu bermain dengan 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 atau dengan 3-4-2-1 seperti menghadapi Kamboja karena meninggalkan Mitchell Baker di depan, kemudian ada 2 di belakangnya yang bisa mengatur permainan. Ya tentunya ada Beckham di kanan dan juga ada Tom Haye dan Eliano yang bergerak dari sisi kanan sini, dengan Donitri ada di kiri, maka Ivar Jenner dan dengan Mark Locke yang lebih dalam bermain sebagai pivot. Tapi bisa aja pergantian, Beckham keluar tidak ada, pemain lainnya masuk, mungkin Sadil atau pemain siapapun yang akan ada di depan. Itu tinggal tergantung bagaimana John Hetman menyusun strategi menghadapi Timur Leste. Karena di belakang juga bisa ada bergantian, Jordi Amat bisa masuk, segala kemungkinan itu bisa terjadi ya, karena Ragnar juga ada, bisa aja di depan itu Ragnar langsung main bersama dengan Mitchell Baker. Nah itu yang kita akan tunggu teman-teman ya. Oke, selamat berjuang bagi tim Merah Putih, tim Garuda kita. Semoga yang terbaik bisa dapatkan di Chonburi menghadapi Timur Leste pada petang nanti. Dengan saya Bung Ropan.